Sebelum harga di dompet lo tiba-tiba diperas, sebelum tabung di dapur lo berganti rupa, dan sebelum sebagian besar masyarakat sadar apa yang terjadi, pemerintah diam-diam lagi menyiapkan mega project yang bakal mengubah total kebiasaan jutaan keluarga di Indonesia. Selama hampir 2 dekade, kita sudah telanjur nyaman berdampingan sama yang namanya tabung melon alias LPGE. Barang ini udah kayak kebutuhan primer yang gak pernah kita bayangkan bakal hilang dari pasaran. Tapi faktanya pemerintah sekarang punya rencana besar buat menyingkirkan LPG dan menggantinya dengan jenis gas yang sama sekali berbeda, yaitu CNG atau Compressed Natural Gas. Ini bukan cuma perkara ganti warna tabung atau ganti desain regulator bro. Ini adalah perombakan total sistem energi rumah tangga yang sudah mengakar kuat dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertanyaannya, apakah ini murni langkah jenius menuju kemandirian energi nasional? Atau jangan-jangan kita lagi digiring masuk ke babak baru yang penuh jebakan dan tanda tanya besar? Kita tahu sendiri, setiap kali ada kata transisi dari penguasa, selalu ada harga mahal yang harus dibayar oleh rakyat di akhir cerita. Kalau lo baru pertama kali dengar istilah CNG, jangan mikir ini adalah teknologi ajaib yang mendadak ditemukan kemarin sore di laboratorium rahasia. Nggak sama sekali. CNG ini barang lama yang sebenarnya udah puluhan tahun berseliweran di Indonesia, cuman selama ini mereka mainnya di belakang layar, alias di sektor industri skala besar. Hotel berbintang, restoran mewah, sampai pabrik-pabrik manufaktur raksasa udah pakai gas ini buat operasional mereka sejak lama. Jadi, biar gue luruskan di awal, pemerintah itu nggak lagi bikin inovasi teknologi baru. Mereka itu cuma mau memperluas pasar dengan cara memindahkan gas yang tadinya jatah industri langsung ke kompor dapur rumah tangga lo. Pola kayak gini sebenarnya deja vu. Sekitar 20 tahun lalu, kita pernah dipaksa migrasi massal dari minyak tanah ke LPG. Waktu itu penolakannya luar biasa. Masyarakat demo di mana-mana karena takut meledak dan bingung cara pakainya. Tapi ujung-ujungnya toh kita tunduk dan ketergantungan sampai sekarang. Nah, sekarang sejarah itu mau diulang lagi. Bedanya target yang mau ditumbangkan kali ini adalah LPG itu sendiri. Lalu, kenapa pemerintah ngebet banget mau menyingkirkan LPG yang udah telanjur dicintai rakyat? Jawabannya klasik, yaitu isi dompet negara yang udah jebol nggak karuan. Konsumsi LPG di Indonesia itu tiap tahun naik gila-gilaan, dari warung pinggir jalan sampai apartemen semuanya pakai LPG. Masalah fatalnya adalah produksi dalam negeri kita itu ampas, nggak bisa ngejar kebutuhan pasar yang masif. Akibatnya apa? Sebagian besar LPG yang lo pakai buat masak mie instan tiap malam itu barang impor dari luar negeri. Artinya, ketahanan energi kita itu rapuh banget karena disetir sama pasokan luar negeri. Begitu harga minyak dunia bergejolak atau nilai tukar rupiah keok terhadap dolar, beban anggaran pendapatan dan belanja negara langsung bengkak nggak karuan. Pemerintah harus bakar duit puluhan triliun rupiah per tahun cuman buat nomokin subsidi tabung melon biar rakyat nggak teriak. Dari kacamata ekonomi makro, skema subsidi ugal-ugalan kayak begini jelas bom waktu yang tinggal nunggu momentum buat meledak. Makanya pemerintah buru-buru cari sekoci penyelamat. Di titik inilah pemerintah melihat celah yang dianggap sangat menguntungkan. Faktanya, Indonesia itu bukan negara yang miskin gas bumi, malah cadangan gas alam kita salah satu yang paling raksasa di kawasan Asia Tenggara. Tapi anehnya, kenapa kita malah hobi impor? Nah, di sini letak ironinya. LPG yang kita pakai selama ini, bahan utamanya adalah propana dan butana, yang apesnya emang jarang ada di perut bumi Indonesia. Sementara itu, cadangan gas alam yang melimpah ruah di negara kita itu jenisnya metana. Metana inilah yang menjadi bahan baku utama untuk pembuatan CNGE. Jadi secara logika, selama ini kita itu kayak orang kaya yang kelaparan di lumbung padi sendiri. Kita punya stok metana melimpah, tapi malah maksa beli propana dari luar negeri dengan harga selangit. Atas dasar logika itulah proyek CNG ini digeber habis-habisan. Harapannya, kalau semua rumah tangga pindah ke CNG, pasokan gasnya bisa murni pakai hasil bumi sendiri. Teorinya manis banget, impor bisa ditekan, devisa negara aman, dan kita nggak perlu lagi mengemis pasokan dari pasar internasional. Secara konsep di atas kertas, gue harus akui kalau narasi ini terdengar sangat seksi dan patriotik. Memanfaatkan kekayaan alam sendiri, memotong rantai impor, menghemat anggaran negara, plus janji manis kalau harganya bakal jauh lebih murah buat masyarakat. Siapa sih yang nggak bakal tergiur dengan skenario seindah itu? Tapi disinilah kita dituntut buat berpikir kritis dan nggak gampang kemakan jargon politik. Sejarah perpolitikan dan kebijakan publik di Indonesia udah berulang kali ngasih pelajaran berharga. Rencana yang kelihatan indah saat dipresentasikan di hotel mewah seringkali berubah jadi bencana kosmik begitu menyentuh realitas lapangan. Rakyat itu nggak butuh angka-angka proyeksi atau grafik pertumbuhan yang rumit. Rakyat itu cuma peduli realitas konkret sehari-hari. Kalau nanti pas di lapangan tabungnya mendadak langka,
sistem distribusinya berantakan, atau ternyata perangkat kompor lama lo nggak cocok dan lo dipaksa beli converter kit baru dengan harga mahal, transisi ini gunanya buat siapa? Apakah benar buat menyejahterakan rakyat atau cuma buat mindahin beban anggaran negara ke pundak masyarakat kecil? Belakangan ini juga beredar narasi liar di media sosial yang bilang kalau proyek CENGE ini sebenarnya cuma akal-akalan komoditas impor gaya baru. Netizen riuh membahas kalau tabung gas tekanan tingginya didatangkan dari Tiongkok, sementara komponen vitalnya diproduksi di Jerman. Banyak yang langsung nyinyir, katanya mandiri energi, tapi kenapa peralatannya masih nembak dari luar negeri? Nah, biar nggak salah paham, kita harus bedah fakta ini secara jernih dan objektif. Gas yang diisi ke dalam sistem CENG itu emang asli 100% dari bumi Nusantara, nggak ada campur tangan asing buat molekul metananya. Tapi, untuk urusan tabung bertekanan tinggi beserta katup pengamannya, industri manufaktur lokal kita emang belum sanggup bikin yang sesuai standar global. Jadi, klaim yang bilang CENG ini, barang impor itu nggak sepenuhnya benar, tapi kritik yang bilang kita belum mandiri juga nggak bisa disalahkan. Kita cuma ganti ketergantungan. Dari yang tadinya ketergantungan beli isi gasnya, sekarang jadi ketergantungan beli wadah dan teknologinya. Ini tamparan keras buat industri manufaktur dalam negeri kita. Mari kita bahas momok paling menakutkan buat ibu-ibu di dapur, yaitu masalah keamanan. Begitu mendengar frasa gas tekanan tinggi, memori kolektif masyarakat pasti langsung traveling ke berita tentang ledakan tabung gas yang mengerikan. Faktanya, CENG emang disimpan dengan tekanan yang jauh berkali-kali lipat lebih tinggi daripada LPG biasa karena sifat metana yang emang bebal dan sangat susah dicairkan. Makanya, tabung CENG itu didesain super tebal dan berat luar biasa buat menahan tekanan ekstrim tersebut. Kunci keselamatan utamanya ada di alat kecil bernama regulator. Alat ini punya tugas super berat buat menurunkan tekanan gas dari tingkat ekstrem di dalam tabung sampai ke level yang aman buat dipakai memasak di kompor lo. Teknologi ini sebenarnya aman banget kalau dibuat dengan standar yang ketat. Tapi masalah kronis di Indonesia itu bukan pada teknologinya, melainkan pada urusan pengawasan kualitas produk dan disiplin perawatan yang seringkali diabaikan demi menekan biaya produksi sekecil mungkin. Pertanyaan kritis berikutnya yang jarang dibahas pemerintah tapi krusial buat para pelaku usaha kuliner adalah soal kualitas api. Apakah panas dari CNG ini bakal seganas LPG? Ini poin yang sangat krusial, bro. Secara hukum termodinamika, metana itu punya nilai kalori atau kandungan energi per volume yang lebih rendah dibandingkan dengan kombinasi propana dan butana yang ada di LPG. Artinya apa? Kalau lo pakai kompor standar lama, lo tanpa ada modifikasi khusus pada sistem pembakarannya, api yang dihasilkan CENG ini bakal terasa kurang nendang dan proses memasak bakal memakan waktu lebih lama. Buat lo yang cuma pakai kompor buat masak mie instan atau sekadar merebus air, mungkin perbedaan ini nggak bakal terlalu berasa di hidup lo. Tapi buat abang-abang tukang nasi goreng, pedagang Chinese food, atau pengusaha catering yang butuh teknik api besar alias wok hei demi menjaga cita rasa masakan, perubahan temperatur sekecil apapun itu bisa merusak bisnis mereka. Apakah pemerintah udah mikirin mitigasi dan penyediaan kompor khusus CENG ini secara gratis? Kalau menurut lo transisi dari LPGE ke CNG ini adalah langkah taktis yang wajib didukung demi menyelamatkan anggaran negara, coba lo tulis argumen lo di kolom komentar. Tapi kalau lo merasa infrastruktur dan kultur keselamatan kita belum siap dan proyek ini rawan jadi ladang bisnis baru, kasih tahu gua sudut pandang lo. Jangan lupa buat klik like, subscribe, dan share video ini ke grup keluarga lo biar makin banyak orang yang tercerahkan dan gak gampang kemakan hoax. Tetap kritis, tetap tenang, dan sampai jumpa di video berikutnya.